Selamat pagi anak-anak ibu. Materi kita yang berikutnya ini adalah jarak titik ke garis. Jadi kalian lihat di sini jarak titik P ke garis Q. Ya, ini kita melihatnya adalah jarak itu adalah ruas garis yang terpendek yang menghubungkan titik P ke garis Q. Ruas garis terpendek tersebut diperoleh dengan menarik garis dari titik P tegak lurus. Itu biasanya yang paling pendek itu garis yang tegak lurus ya. Jadi dari sini bisa kita lihat P ke O ini adalah jarak titik P ke garis Q. Contoh. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya adalah 6 cm. Jarak titik F ke garis AC. Jadi gambarkan. Kalau namanya kubus semuanya 6 cm berarti ya rusuknya. Oke. Sesuai dengan soal ya. Kalau 10 berarti 10 semua rusuknya. Jarak titik F ke garis AC. Jadi ini titik F ke garis AC. Jadi tarik dulu A ke C ini. Tarik dulu A ke C. Jadi jaraknya ini kemari. Nah, boleh kita lihat nanti tarik titiknya kemari itu yang tegak lurusnya. Jadi dari sini kita cari dulu segitiga apa yang boleh kita temukan supaya ini dapat dari sini kemari itu dapat, yaitu A ke F lalu F ke C, ya kan, segitiga yang boleh kita pindahkan. Jadi kalau dipindahkan ini yang digambar ini dipindahkan menjadi gini, A F C, segitiga A F C. Oke, di sini O-nya, di sini titik tengahnya itu kan harus tegak lurus, berarti saya buat sini namanya O. Jadi anak-anak ibu, untuk pengerjaan masing-masing dari pengerjaannya ini ada berbeda-beda. Ada nanti kamu temukan segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, ada yang mempunyai dua sudut siku-siku. Jadi untuk yang ini, kalau kita pindahkan jadi ini, dia terbentuk menjadi segitiga seperti ini ya, segitiga sama kaki ya. Segitiga sama sisi ya, dapat hasilnya. Karena kalian lihat di sini, A ke F itu kan diagonal bidang. Bayangkan ya, di kamarmu atau di mana. A ke F, lalu F ke C. Panjang A ke F dengan F ke C itu kan sama, ya kan? Lalu panjang A ke C juga sama. Kenapa sama? Karena ini sama-sama diagonal bidang. Kan panjang A ke F itu kan diagonal bidang. F ke C juga diagonal bidang. A ke C juga diagonal bidang. Jadi semuanya itu panjangnya sama. Ya kan? Nah sekarang kita mau carilah dulu A ke C itu berapa. A ke C. Untuk mencari A ke C kita bisa gunakan segitiga A, B, C. Perhatikan A, B, C. Pakailah rumus Pitagoras ya kan. Untuk mencari AC-nya itu berarti A ke C bisa menjadi AB kuadrat, akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ini dia. A ke B tadi 6 kuadrat, B ke C juga 6 kuadrat. Jadi 6 kuadrat tambah 6 kuadrat akar 72. Sama dengan akar 36 kali 2, 6 akar 2. Jadi jawabannya AC itu adalah 6 akar 2. Jadi dapatlah A ke C itu 6 akar 2. Sekarang pertanyaan kita adalah berapa O ke F? O ke F dengan melihat segitiga FOC boleh, FOA boleh, saya pakai segitiga FOC ya kan. Berapa O ke F ini? Berarti OF sama dengan akar dari, ini kan kalau di sebelah ini kan segitiga siku-siku kan, boleh pakai rumus Pitagoras. Kita gunakan rumus Pitagoras di sini mencari OF berarti CF kuadrat, ya kan, ini sisi miringnya, berarti CF kuadrat dikurang OC kuadrat. Oke. Dimana CF itu dia sama dengan AC ya. C ke F, ini C ke F sama dengan A ke C. Kenapa sama? Karena mereka sama-sama diagonal bidang. A ke C itu kan diagonal bidang, C ke F itu juga diagonal bidang. Maka C ke F itu juga hasilnya sama dengan AC. 6 akar 2 dikuadratkan. Dikurang O ke C. O ke C itu adalah setengah dari A ke C.
O ke C setengah dari A ke C. A ke C itu adalah 6 akar 2. Berarti setengah dari 6 akar 2. 6 bagi 2, 3 akar 2. Makanya di sini hasilnya adalah 3 akar 2 dikuadratkan. 6 akar 2 dikuadratkan. 6 pangkat 2, 36. Akar 2 kali 2 itu adalah 2. 2 kali 36, 72. Selanjutnya, akar 2 pangkat 2 itu berapa? 2 ya kan? Akar 2 kali akar 2 kan akar 4. Akar 4 itu 2. 3 pangkat 2, 9. 9 kali 2, 18. 72 kurang 18, hasilnya adalah 54. Nah, 54 itu didapat dari 9 kali 6. Jadi, kalau di 9 ini kan akar dari 9 adalah 3. Maka hasilnya 3 akar 6. Jadi, jaraknya itu, O ke F itu adalah 3 akar 6. Selanjutnya yang kedua ini pada kubus ABCD EFGH dengan rusuk 4 cm. Jarak titik A ke garis HB. Jarak titik ini A ke garis HB. H ke B lalu tarik garis seperti ini. Ya kan? Jadi segitiga apa yang boleh kita dapat dari sini? Dari sini dia adalah boleh ya segitiga yang didapat A ke H. Ya, A ke H. Jadi segitiga yang boleh kita lihat, kita kerjakan di sini. Kalau dipindahkan bentuknya menjadi seperti ini ya. A ke H, lalu H segitiga H A B. Ya, jadi kalau dipindahkan jadi segitiga AHB. Nah, boleh kalian lihat di situ. Dari sini di gambar ini dia di siku-sikunya di sudut A. Ya. Siku-sikunya di sudut. Siku-sikunya di A karena kalau kalian perhatikan ini garis A ini yang tegak lurus sama dia adalah AE lalu DH. Jadi semua garis yang ada di bidang ini akan membentuk siku-siku pada A. Jadi A, H, B ini siku-sikunya di A. Lalu, nah tadi kan tarik tegak lurus. Tegak lurus itu kan siku-siku. Jadi dia di sini juga siku-siku di titik ini. Di titik P ini P ya. Di titik P ini dia siku-siku juga. Jadi dari gambar ini ada 2 siku-siku. Ya kan? Kalau ini tadi langsung nampak dia sama sisi. Kalau ini dia ada 2 siku-siku. Nah, kalau ketemu soal seperti ini 2 siku-siku, jadi kita menggunakannya dengan mencari luas segitiga. Ya. Kalau ketemu soal seperti ini 2 sudut siku-siku, maka gunakan luas segitiga yaitu setengah alas kali tinggi. Jadi perhatikan dulu segitiga untuk yang sebelah kiri ini. Kalau ibu pakai dia segitiganya yang kita pakai adalah APH, berarti APH bisa ya kalian balikkan. Ingat siku-sikunya kan di sini. Jadi setengah alas kali tinggi menjadi setengah HB. Alasnya kan jadi HB kalau kita pakainya yang di sini siku-sikunya. Ya kan alasnya ini ya. HB. Jadi setengah dikali H ke B dikali A ke P, tingginya jadi ini, alasnya jadi yang di bawah ini. Sama dengan setengah dikali AB, kalau kita pakai siku-sikunya di sini berarti yang kita pakai setengah dari AB dikali AH untuk kemari. Nah, HB itu berapa? HB itu diagonal apa? H ke B. H ke B. Itu adalah diagonal ruang. Nah, ini ada catatan saya kasih tahu ya, Nak. Kalau diagonal bidang, langsung aja ya. Sama kayak ini tadi diagonal bidang kan. A ke C itu diagonal bidang. Kalau dicari ini pasti hasilnya selalu ada akar 2-nya di dalam. 6 ini dari mana? 6 itu dari soal ini. Jadi kok soalnya 10 akar 2 diagonal bidangnya gitu. Dia ini catatannya biar cepat ya kan. Diagonal bidang nanti S akar 2. Jadi kalau dapatnya 10 nanti rusuknya berarti 10 akar 2 diagonal bidang. Diagonal ruangnya berarti menjadi berapa? 10 akar 3. Ingat ya, diagonal bidang itu akar 2, diagonal ruang itu akar 3. Jadi untuk yang di sini Ibu buat langsung.
Kan H ke B. H ke B ini, H ke B itu kalian harus tahu H ke B itu adalah diagonal ruang bukan bidang. Makanya dia jadi akar 3. Soalnya kan 4, berarti 4 akar 3. A ke H itu kalau kalian lihat diagonal bidang. Diagonal bidang itu tadi di sini adalah akar 2. Berarti 4 akar 2. Masukkanlah kemari setengah HB. Setengah HB dikali AP sama dengan setengah AB kali AH. Setengah sama setengahnya ini kan bisa mati habis. Ya kan? Lalu sekarang masukkanlah HB-nya. Jadi HB-nya itu adalah 4 akar 3. AP-nya yang ditanya ya kan, berapa A ke P kan itu yang ditanya jaraknya tadi ya. AP-nya sama dengan setengahnya tadi udah habis ya, AB. A ke B itu kalian lihat A ke B berapa? 4, berarti 4 cm. A ke H itu tadi berapa? 4 akar 2, ini dia. Jadi 4 kali 4 akar 2 per 4 akar 3. Rasional kan karena ada akar di bawah, jadi kali akar 3 per akar 3. Nah, jadi hasilnya nanti diperoleh adalah 4 per 3 akar 6. Nah, untuk yang ini limas. Diketahui limas T, A, B, C, D panjang rusuknya 12 cm untuk yang alas. Dan panjang rusuk tegaknya 12 akar 2. Jadi kalian harus tahu ini rusuk alas, tegaknya yang ke atas ini ya kan. Jarak A ke TC. A ke TC. Jadi jarak dari A ke TC, ini TC, ini A. Kita cari jaraknya itu garis yang tegak lurus yaitu ini. Nah, kalau kalian lihat di sini segitiga apa yang boleh kita angkat untuk mengerjakannya? Yaitu segitiga yang ini. APC. APC. Ini dia saya pindahkan. APC di mana siku-sikunya ada di sudut P. Adakah lagi yang lain siku-sikunya? Tak ada ya, Nak. Siku-sikunya cuma 1. Jadi ini segitiga sama kaki segitiga sama sisi. Segitiga siku-siku yang kita pakai ini. Berarti pakailah rumus apa? Teorema Pitagoras. Nah, ditanyakan berapa A ke P. A ke P-nya berapa? Nah, kita carilah dia. A ke P itu adalah akar dari AC kuadrat dikurang PC kuadrat. Nah, A ke C. Mana A ke C itu diagonal apa? Diagonal bidang. Berarti diagonal bidang tadi langsung aja. Akar 2. Soalnya tadi panjangnya 12. 12 akar 2. Jadi 12 akar 2 dikuadratkan. Nah, untuk PC. Kalian lihat dulu. P ke C. Itu P ke C itu kan sama dengan setengah dari T ke C. T ke C itu dia berapa? Tadi rusuk tegaknya 12 akar 2. Jadi 12 akar 2 dikali setengah. Jadi 6 akar 2. Maka masukkanlah kemari 6 akar 2 dikuadratkan. 12 akar 2 pangkat 2. Akar 2 pangkat 2 itu adalah 2. 12 pangkat 2 144. 6 pangkat 2 adalah 36. Akar 2 pangkat 2 adalah 2. 2 kali 144 adalah 288. 2 kali 36 adalah 72. 288 kurang 72 adalah 216. Akar dari 216 boleh kita sederhanakan menjadi akar dari 6 kali 36. Berarti akar dari 36 ini berapa? 6. Jawabannya adalah 6 akar 6. Oke anak, jadi untuk mengerjakannya ini ada beberapa alat yang digunakan. Kalau dia segitiga sama kaki, bagaimana? Kalau dia segitiga siku-siku, bagaimana? Kalau dia terdapat 2 sudut siku-siku di dalamnya, berarti pakai rumus yang bagaimana? Oke ya, demikian penyampaian Ibu.